Hai sahabat Akademika Indonesia di mana Anda berada. Dunia terus berubah dan berubah. Apapun bidang industri yang Anda tekunin, pasti terjadi perubahan. Karena hanya perubahan itu sendiri yang tidak berubah. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tip pada kita semua tentang bagaimana mengelola perubahan. Managing change. Ada 4 aspek yang harus kita bangun di dalam diri kita. 4 aspek itu saya kasih nama peka. Kita semua harus peka terhadap perubahan. Apa yang dimaksud peka? P-nya adalah positive attitude. Kita harus bangun attitude kita tetap positif di dalam mengikuti perubahan yang ada. Dan katakan dalam diri kita, dalam pikiran kita, aku pasti sanggup melewati dan mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi. Oleh karena itu kita tolak dan kita lawan 4 mental block yang ada dalam diri kita. Yang pertama ada rasa marah. Kenapa kok ini terjadi? Kenapa kok ini perubahan ini terjadi dalam hidupku? Kalau itu yang ada dalam pikiran kita, maka kita tidak akan menang terhadap perubahan. Yang kedua selain rasa marah ada rasa takut. Ketakutan yang berlebihan membuat seseorang tidak bisa berubah. Aduh, kalau saya dipindahkan ke Kalimantan nanti bagaimana keluarga saya? Kalau saya dipindahkan di Irian Jaya nanti bagaimana keluarga saya? Itu mungkin yang merasuki para pekerja, saudara-saudara yang bekerja sebagai karyawan. Rasa takut. Padahal rasa takut itu belum tentu terjadi. Lalu apa yang ketiga? Banyak orang tidak bisa berubah, tidak mau berubah karena nyaman, merasa nyaman dengan masa lalunya. Makanya selalu ada istilah enak zamanku toh, enak masa lalu toh. Ini pikiran-pikiran yang terus ada dalam diri seorang sehingga seorang itu tidak mau berubah, tidak mungkin berubah. Padahal kita tahu faktanya semuanya berubah dan bahkan perubahannya sangat cepat sekali. Dulu kalau orang mau ngirim uang pakai wesel, kemudian bisa melalui bank dengan antri. Berkembang lagi, transfer bisa lewat ATM. Dan sekarang berkembang lagi, duduk diam sambil baring-baring di rumah bisa. Ini karena udah ada e-banking dan sebagainya. Perubahannya sangat cepat sekali. Maka kalau kita merasa nyaman di masa lalu, kita akan sulit untuk berubah. Yang keempat adalah zona nyaman. Seseorang tidak mau berubah, tidak bisa berubah karena udah merasa dalam zona nyaman. Saudara-saudara sahabat Akademika Indonesia, virus ini mengubah segalanya. Mungkin dulu Anda sudah nyaman dengan pekerjaan Anda, nyaman dengan aktivitas Anda. Anda harus stay at home selama 2 bulan sudah berjalan. Belum pernah tahu kapan virus ini akan berakhir. Ini zona nyaman yang harus kita manage. Harus kita bisa keluar dari itu. Kita hilangkan dari dalam ini. Ketika ada perubahan terjadi, kita cepat-cepat berubah dan cepat-cepat beradaptasi terhadap perubahan yang sedang terjadi. Jadi yang pertama P adalah positive attitude. Kita bangun positif di dalam pikiran kita. Lalu E-nya, yang kedua E-nya adalah apa saudara-saudara? Extraordinary action. Di dalam perubahan kondisinya tentu bukan kondisi normal. Kondisinya adalah kondisi extraordinary. Oleh karena itu kita semua harus tidak cukup dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa. Tidak cukup melakukan dengan aktivitas-aktivitas yang ordinary. Tidak cukup melakukan kegiatan-kegiatan rutin. Tidak cukup kegiatan-kegiatan yang repetitif dan reguler. Tidak cukup. Kenapa? Karena kondisinya extraordinary. Kalau kondisinya extraordinary, kita juga harus melakukan yang extraordinary. Apa itu yang extraordinary? Harus kreatif. Harus penuh dengan inovasi. Harus kita bangun sesuatu yang unik apa yang kita miliki. Ketika kondisinya extraordinary, kita juga harus melakukan sesuatu yang extraordinary. Seperti contohnya, biasanya saya melakukan training offline. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, harus mulai bergeser dengan sharing dan berbagi secara online. Digital learning. Kita harus melakukan sesuatu yang tidak hanya yang normal saja, tetapi kita harus melakukan sesuatu yang extraordinary. Extraordinary action. Yang ketiga adalah tentu dibutuhkan yang namanya
kreativitas. Hanya orang-orang yang kreatif yang akan survive di dalam perubahan yang terjadi. Hanya orang-orang yang penuh inovasi. Hanya orang-orang yang terus bergerak. Hanya orang-orang yang do something. Dia akan bisa memanage perubahan ini dengan baik. Itu yang kita bangun dalam sikap dalam diri kita. Kita tahu, saudara-saudara semuanya kita tahu bahwa dunia berubah, maka kita akan memasuki the new normal. Pasti akan terjadi yang namanya the new business model. Bisnis modelnya pasti akan berubah. Kalau dulu saya di bidang-bidang training dan bidang pelatihan itu adalah in-house training, public training, dan seterusnya. Kita sekarang mesti akan berubah bisnis modelnya. Ini kita harus peka dengan hal ini. Bahkan ketika bisnis modelnya berubah, kita akan ketemu dengan the new society nantinya. Kita akan ketemu dengan sosial yang baru, sosial yang beda dengan dulu yang kita temui di masa sebelum perubahan yang terjadi. Bahkan kalau kita lihat sahabat akademika, kita akan memasuki yang namanya the new digital era. Ini yang perlu kita fokusin sama-sama nantinya. The new digital era ini harus kita lihat. Kalau kita mau survive, kita harus menyesuaikan dengan kondisi ini. Dan hanya apa sahabat akademika Indonesia? Hanya adalah adaptasi. Kalau kita mau survive dalam perubahan, kita harus punya A ini yang terakhir. Kita harus bisa adaptasi. Karena dengan adaptasi, kita akan bisa memanage dan mengelola perubahan itu dengan baik. Perubahan itu bukan menjadi ancaman, tetapi perubahan itu menjadi kendaraan yang bisa kita kelola untuk keberhasilan dan kesuksesan kita. Apa di dalam adaptasi itu yang harus kita lakukan? Ada 4 poin ketika kita sedang beradaptasi. Yang pertama adalah menerima perubahan yang terjadi tanpa harus mengeluh. Jadi ketika 4 mental block kita udah kita patahkan, kita kalahkan, maka kita akan bisa menerima kondisi ini tanpa harus mengeluh. Kita mesti bisa menerima tanpa harus mengeluh. Yang kedua, ketika kita sudah bisa menerima, kita harus yakini dalam diri kita segala sesuatu yang terjadi itu atas kendali yang Maha Kuasa. Ini yang kita bangun dalam diri kita, dalam kita beradaptasi. Kita terima dengan tanpa mengeluh dan kita punya keyakinan bahwa ini semua karena kendali yang Maha Kuasa, kendali Tuhan. Oleh karena itu dari waktu-waktu yang ada ketika kondisi krisis karena corona ini, sahabat akademika Indonesia, selama kita 2 bulan stay at home, kita bisa lebih meningkatkan kualitas hubungan kita. Hubungan kita dengan siapa? Hubungan kita dengan Tuhan. Kalau dulu kita ibadah kita bolong-bolong, doa kita bolong-bolong. Sekarang kita tingkatkan kualitasnya, jangan sampai ada yang bolong. Kalau dulu kita baca dasar agama kita lewat-lewat, kita tingkatkan, kita bangun kualitas hubungan. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan anak, hubungan dengan istri, hubungan dengan semua anggota keluarga, bahkan hubungan dengan sahabat dan teman-teman. Yang terakhir, keempat yang terakhir, sahabat akademika Indonesia, kalau semua itu kita lakukan, kita harus menjadi pribadi yang berserah penuh. Begitu sahabat akademika Indonesia, tip yang saya berikan kepada kita semua hari ini, kita harus bisa mengelola perubahan yang terjadi. Managing change. Caranya bagaimana? Peka. Kita harus tanamkan, kita harus bangun peka di dalam diri kita. Kita harus bangun positive attitude. Yang kedua, extraordinary action. Yang ketiga, kreativitas. Untuk memanage perubahan, setiap orang harus kreativitas. Di bidangnya masing-masing tentunya. Yang keempat adalah adaptasi. Untuk survive, kita harus bisa beradaptasi. Saya yakin, jika sahabat akademika membangun peka dalam diri Anda, maka Anda akan bisa mengelola perubahan dengan baik. Dan perubahan itu bukan menjadi ancaman, tetapi perubahan itu menjadi kesempatan, menjadi turning point untuk kita semua menjadi lebih hebat dan hebat lagi. Salam great.